Pada suatu hari, pada suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam. Begitu khusyuknya. Dan diikutilah di belakang beliau oleh seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arth. Sedemikian khusyuk diikuti terus oleh Khabbab bin Al-Arth. Kemudian selepas sholat subuh barulah Khabbab bertanya pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sholatmu pada malam hari ini tidak seperti sholat pada malam-malam yang lain." Dibenarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Betul wahai Khabbab. Kenapa sholatku pada malam hari ini adalah sholat memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus keprihatinan." Lalu beliau menjelaskan apa yang diminta dan apa yang menjadi keprihatinannya. "Aku mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala 3 hal, tapi yang dikabulkan oleh Allah 2 hal, sementara yang satu lagi tidak serta-merta dikabulkan begitu saja." Yang pertama, aku mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar umat ini tidak dihancurkan sebagaimana bencana-bencana yang datang pada umat-umat yang terdahulu, dan ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pernah ada sejarahnya umat ini hancur, luluh lantak, hilang eksistensinya karena bencana-bencana yang datang kepada umat ini. Contoh misalnya di Aceh pernah kena tsunami, 100 ribuan meninggal dunia, tapi tidak sampai meluluh lantakan dan eksistensi umat Islam punah sama sekali. Ya. Ini karena doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aku mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar umat ini tidak dihancurkan oleh musuh-musuh yang datang dari luar. Yang kedua ini pun dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak pernah ada sejarahnya umat ini juga dihancurkan, diluluh lantakan oleh musuh-musuh yang datang dari luar. Pernah Baghdad dihancurkan oleh pasukan Gulagukan, ya, dan kemudian terus dia merambat sampai ke Bukhara, daerah Soviet. Namun begitu pasukan ini kembali, ada sebagiannya yang kemudian malah memeluk Islam. Dan itu enggak sampai kemudian hancur dan punah umat Islam ini. Ya. Ini karena doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang menyebabkan baginda Rasulullah SAW prihatin pada malam hari itu? Ini terkait dengan doa permohonannya yang ketiga, di mana kata Rasul, "Aku mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar umat ini tidak dihancurkan oleh perseteruan dari dalam tubuh umat sendiri." Nah, ini yang tidak dikabulkan serta-merta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang membuat prihatin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian artinya umat ini akan terus berpecah belah, terserak sedemikian rupa? Nah, ini tidak. Semua dikembalikan pada umatnya sendiri. Ketika umatnya kemudian mengikuti tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Al-Qur'an, maka pasti akan terjadilah titik-titik pertemuan dan memperkokoh persatuan itu. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran memberikan motivasi pada kita semuanya umat Islam untuk bersatu. Salah satu yang seringkali diungkapkan dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu."